Review Xiaomi Redmi Note 10 untuk yang saya pakai ini yang memakai warna varian Onyx Grey. Tapi kalau dilihat ini kayak warna black aja gitu ya, tapi ada warna abu-abuan. Yo, what's up? I'm OverSKPS and welcome back to my video. Pada video kali ini saya akan nge-review smartphone yang sudah saya coba sekitar 3 harian, yaitu Xiaomi Redmi Note 10. Ya, sudah versi 10 lagi gitu ya. Dan saya belum pernah nge-review sejak versi 5, 6, atau 7, 8, 9 gitu kan. Biasanya unboxing doang. Karena sudah sekitar 3 harian saya memakai HP ini sebagai HP kedua, tetapi penggunaannya tuh hanya sosmed dan mendengarkan musik tanpa main game. Nah, apakah dengan penggunaan yang seperti itu bisa membuat baterai ini kelihatan atau performa HP ini kelihatan? Karena sampai sekarang saya sudah memakai sudah hampir lebih dari 2 hari dan baterainya hanya sisa 45%. Maka itu tadi juga syuting atau nge-review Poco X3 NFC ini memakai kamera ini, dan untuk hasilnya kalian bisa cek di review Poco X3 NFC. Dan untuk pada video kali ini saya akan fokus nge-review Xiaomi Redmi Note 10 ini. Xiaomi Redmi Note 10 ini launching ketika di global itu Maret dan di Indonesia akhir Maret 2021. Oke, kita balik ke bagian samping kanan, ada volume yang menyatu dengan fingerprint sensor. Kemudian di atasnya ada volume up and down. Kemudian untuk bagian atas ada seperti biasa ada microphone, infrared, dan dual speaker. Untuk sebelah samping kiri ada SIM tray yang sudah dedicated. Dan untuk bagian bawah masih ada 3,5 jack mm dan microphone, USB Type-C, dan speaker. Dan untuk bodinya yang cukup saya suka, beratnya sekitar 178 gram, yang dimana ini cukup enteng untuk HP 2 jutaan atau HP yang memiliki kapasitas baterai 5000 mAh. 5000 mAh cukup tipis juga untuk dimensinya tuh. Saking tipisnya saya mengira ini HP kayak HP kecil gitu ya, HP 1 jutaan, tapi enggak. Ini lumayan compact karena build quality-nya itu ini memakai, meskipun di belakangnya memakai polikarbonat atau plastik, tapi frame-nya itu dibuat melengkung ala-ala kayak HP mewah gitu. Dan untuk ketika dipegang cukup compact karena ukurannya kecil, karena ukurannya tuh 6,43 inch, resolusinya Full HD. Tetapi panelnya tuh yang bikin HP ini revolusi dari seri Note sebelumnya, yaitu Super AMOLED yang dimana kecerahannya itu sudah 450 nits. Dikarenakan ini sudah Full HD dan Super AMOLED, apakah Corning Gorilla Glass-nya yang terbaru? Sayangnya tidak. Ini memakai Corning Gorilla Glass 3, yang dimana 3 itu generasi kalau nggak salah masih di 2017-18. Jadi saya sarankan untuk memakai pelindung layar anti gores saja. Kecuali kalau sudah Corning Gorilla Glass 5 seperti Poco atau Xiaomi Redmi Note 9 atau 8 yang dulu, itu cukup bisa tahan anti gores. Terus HP ini juga sudah IP53, yang dimana sudah tahan debu dan ciprakan air. Di sini saya tidak tes sama seperti sebelumnya, karena kalau di tesnya itu kalau sengaja biasanya ada masalah. Tapi biasanya pastinya ini tahan buat cipratan air atau air hujan. Jadi kalau misalnya lagi nelpon atau lagi di jalan, itu cukup bisa membantu karena tidak akan merusak HP-nya. Kita beralih ke OS-nya. Di sini sudah memakai sistem operasi terbaru yaitu Android 11 dengan MIUI 12. Jadi tahun ini mungkin MIUI akan ke MIUI 13. Dan Android 11 ini saya belum bisa merasakan perubahan dari Android 10 karena mungkin tidak terlalu jauh beda untuk upgrade-nya. Hanya saja chipsetnya yang dipakai Xiaomi Redmi Note 10 ini memakai chipset dari Qualcomm Snapdragon. Ini yang saya suka. Ini versi yang terbaru yaitu 678, yang dimana versi terbaru dari 675. Sedangkan yang di Redmi Note 9 memakai MediaTek, dan di Note 8 kalau nggak salah 665. Jadi Snapdragon 665. Jadi cukup nge-upgrade lah dari MediaTek, kembalilah ke jalan yang benar yaitu ke Snapdragon. Karena Snapdragon dan MediaTek ada beberapa perbedaan yang drastis, nanti kita bahas kameranya. Dari chipset Snapdragon 678 ini memiliki CPU-nya tuh octa-core dan GPU-nya tuh Adreno 612. Dikarenakan HP ini saya memakai sebagai HP kedua, jadi hanya untuk sosmed saja, saya tidak bisa tes gaming di HP ini, baik itu COD Mobile ataupun Genshin Impact. Karena lumayan loh mendownload ulang 10GB, tetapi saya ada cara untuk bisa membedakan 10GB itu. Dan untuk memorinya yang masuk ke Indonesia sayangnya tuh hanya varian 4/64GB. Padahal ketika Note 8 atau Note 9 itu ada varian 128. Padahal ini kalau ada 128 ini bakal laris sekali. Dan jika memorinya kurang 64GB, kalian bisa tambahkan karena HP ini memiliki dedicated slot, yaitu bisa dual SIM dan satu SD card.
yang maksimalnya sampai 256 GB. Kita beralih ke kamera. Kameranya itu memiliki 4 quad kamera, yaitu yang utamanya itu ada 48 megapiksel, yang selanjutnya ada ultra wide 8 megapiksel, dan sisanya ada 2 megapiksel untuk makro dan depth. Dan di sini saya masih bingung, makro ini buat apa gitu ya. Selama saya memakai HP yang 48 megapiksel, 64 megapiksel dan ada makronya, saya jarang menggunakan kamera makro, termasuk yang 48 dan 64 megapiksel. Paling dipakainya tuh ketika mau foto jauh dan ketika foto rame-rame dan ingin kualitas yang bagus, baru dipakai. Sedangkan untuk hasil foto dan jepretannya itu saya selalu default di 12 megapiksel. Ada LED flash juga, sudah HDR dan bisa panorama juga, dan untuk videonya ini cukup bagus gitu. Kenapa? Bisa merecord resolusi sampai 4K 30 fps dan Full HD 60 fps dan Full HD 30 fps. Ketika Full HD 30 fps belum ada fitur steady, tetapi ada ace-nya, jadi bisa stabil. Sedangkan untuk kamera depannya ada resolusi 13 megapiksel dan ini sudah feature-nya tuh 2.5 wide-nya tuh. Jadi kalau dibandingkan dengan Poco X3 NFC, ini bahkan lebih nge-wide. Entah kenapa saya mengingatkan HP ini tuh ke Vivo P17 Pro yang pernah saya coba yang dulu-dulu gitu kan sebelumnya. Nah, untuk perbandingannya mungkin saya akan bandingkan dengan Poco X3 NFC kualitas kamera depannya. Ya, untuk hasilnya kalian bisa lihat dan ini cukup beda banget gitu. Tapi kalau dari detail mungkin masih menang Poco X3 NFC, sedangkan untuk view angle atau wide-nya menang dari Redmi Note 10. Kenapa saya membandingkannya dengan dua HP ini? Karena dua HP inilah yang saya punya. Karena kalau Redmi 9 sudah tidak ada dan saya kurang suka ketika memakai HP MediaTek. Kenapa tidak suka MediaTek? Karena dari resolusi videonya juga baik Note 9 atau Redmi 9 tidak bisa 4K 30 fps ataupun Full HD 60 fps. Meskipun resolusinya sama atau kualitasnya udah sama, mungkin karena chipsetnya tidak bisa, ya kameranya juga jadi tidak bisa. Untuk hasil foto dan video kamera depan belakangnya kalian bisa lihat setelah ini. Dan ini hasil perekaman belakang Xiaomi Redmi Note 10 menggunakan 4K 30 fps. Bisa kalian lihat ini autofocusnya cukup cepat. Iya, seperti itu. Kalau ini yang saya suka karena ini Full HD 60 fps, autofocusnya juga lumayan cepat dan ini terlihat smooth sekali. Kenapa saya suka ini? Karena ini lumayan enak aja lah. Tuh, jadi kayak licin gitu smoothnya tuh. Meskipun autofocus dan detailnya tidak secepat pas di 4K tadi. Nah ini, sedangkan ini adalah Full HD 30 fps, kondisi ace-nya tuh aktif. Jadi kalau yang 4K terus yang Full HD 60 fps tidak ada fitur ace, jadi pasti akan goyang-goyang. Kalau ini harusnya cukup stabil, meskipun saya jalan biasa aja. Sedangkan ini kamera hasil video kamera depan dari Xiaomi Redmi Note 10, yang dimana kalau dari samping seperti ini bisa cukup ya untuk ngevlog bisa lah. Hanya saja mungkin kalau ingin stabil kita harus menambahkan tripod atau stabilization kayak gimbal gitu, karena ini nggak mungkin stabil. Dan untuk ininya tuh masih fokus ke orangnya cukup cepat karena mungkin karena Snapdragon 678 juga. Dan untuk speakernya ada di bagian bawah dan di bagian atas karena sudah dual speaker. Jadi ini tuh sama kayak di Poco M3 yang 1.700.000 dan di Redmi 9T. Jadi sudah dual speaker hardware, yaitu ada di atas dan di bawah. Nah ini cukup kaget saya untuk kualitas speaker HP yang ada di 2 jutaan. Untuk hasil tes speakernya saya akan tampilkan setelah ini. Kalian bisa nilai sendiri lah. Kalau saya sendiri suka dengan speaker yang seperti ini. Dan untuk fitur lainnya seperti Wi-Fi sudah dual band, bisa menangkap Wi-Fi 5 GHz. Dan untuk Bluetooth-nya sudah 5.0, jadi sudah cukup terbaru dari
Bluetooth yang masih versi 4 gitu kan. Sedangkan untuk NFC tidak ada, sayangnya ini karena HP ini 2 jutaan, jadi untuk NFC tidak ada. Dan untuk fingerprintnya ada di bagian volume, jadi fingerprint zaman sekarang ada di bagian volume. Untuk unlock lumayan cepat, jadi kalau dihitung sekitar kurang dari 1 detik lah. Terus untuk baterainya memiliki kapasitas baterainya itu 5000 mAh, tapi standby-nya ini saya sudah sekitar 50 jam lebih, jadi artinya itu sudah 2 harian lebih sebagai HP kedua atau pemakaian seperti sosmed dan mendengarkan musik. Ingat, ini tanpa game. Jadi kalau untuk foto mengambil video ke sosmed itu aktivitas seperti itu, HP ini bisa tahan sampai 2 harian. Ya itu sudah lumayan lebih dari cukup lah gitu kan. Dan untuk ngecasnya juga tidak terlalu lama, karena untuk kecepatan ngecasnya ini sudah 33 watt, yang dimana dari 0 atau 20% sampai full hanya memerlukan waktu sekitar 74 menit atau 1 jam lebih dikit lah. 1 jam lebih 10 menit tidak apa-apa lah. Dan itu sangat cepat untuk mengisi daya HP yang harganya sekarang hanya di 2,4 jutaan. Dan ini sedikit curang sebenarnya mengambil fitur yang ada di HP 3 jutaan. Sekarang hal yang saya sukai dari Redmi 10 ini, pertama dari segi bodinya atau dari displaynya saya suka karena ini Super AMOLED. Jadi kalau Super AMOLED itu ada fitur yang namanya itu Always on Display, yang dimana ketika layarnya kita matikan ada kayak screen saver gitu. Layarnya cukup compact, 6,4 inch, resolusinya sudah Full HD, dan ininya tidak terlalu berat untuk beratnya. Chipsetnya sudah memakai Snapdragon 678. Kenapa? Karena dengan chipset ini kita bisa mengambil gambar atau video dengan resolusi yang hasil yang bagus lah. Videonya juga bisa 4K, terus bisa Full HD 60 fps. Dan untuk kamera depannya saya suka karena nge-wide gitu kan, dual speaker juga. Dan baterai yang 5000 mAh ini sudah cukup untuk menemani aktivitas seharian baik lebih dari 1 hari. Dan untuk ngecasnya cukup cepat juga karena 33 watt, jadi hanya perlu waktu 1 jam lebih dikit aja, jadi sekitar 70 menitan lah. Yang tidak saya sukai adalah banyak debu-debu yang menempel di bagian belakang ini. Meskipun ini bahannya dari polikarbonat atau plastik, tapi tidak terlalu meninggalkan sidik jari, jadi tidak terlalu banyak ketika sudah pemakaian lama. Tetapi debunya tuh kayak menempelnya tuh di bagian kamera, jadi kayak membuat kamera kotor. Tapi nggak terlalu ngaruh sih, tapi kalau mau foto juga pastikan ininya bersih aja. Jadi si kotorannya tuh, debunya tuh ada di sebelah ini. Ada beberapa aplikasi yang masih ngeloading karena mungkin ini juga memakai RAM 4 GB gitu kan, bukan 8 GB. Jadi ketika kita kembali ke aplikasi sebelumnya itu kadang nge-restart ulang meskipun memorinya 64 dan RAM-nya 4 GB. Tapi untuk free RAM-nya yang tidak saya suka itu dari 4 GB hanya tersisa 2 GB atau kadang 1,7. Jadi tidak di atas 2 GB, dan ini cukup boros sih untuk MIUI gitu kan. Dari 4 GB RAM-nya tersisa di bawah 2 GB, jadi sekitar 1,8 1,7, dan itu kayak kurang lah kalau untuk RAM 4 GB di zaman sekarang. Mungkin bisa diakali kalau sering membersihkan aplikasi yang berjalan aja. Sekian saja untuk review dari Xiaomi Redmi Note 10 ini. Like jika kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau dipakai main game, HP-nya tuh kecilan, makanya saya tidak fokuskan ini buat main game. Genshin Impact pasti lowest.